Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Lailatukum sa'idah. Jadwal Sa'idatun mubarakah. barakatuh. Kaifa halukum? Ana bi khairu Alhamdulillah. alhamdulillah. Mana Ustazah? Kaifa halukum ya Alhamdulillah. Ustazah? تمام، هيا نبدأ. درسنا بقراءة الفاتحة معا على هذه النية وعلى كل نية صالحة. الفاتحة. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Teman-teman, ini seharusnya kalau kita dulu pertemuan pertama itu kita pakai untuk balaghah, harusnya ini enggak sih? Eh, Berarti ini pertemuan ke 16 ya harusnya. Pertemuan 16 Eh, terus materinya kan 15 gitu kan? Mungkin seperti Ya itu sih? Ya saja. kayaknya gitu Ustazah. Waktu itu pertemuan pertama full balago, kedua balago habis itu baru masuk yang level 5 ya. Iya. Tapi kok kayaknya kemarin Berarti lebih belum. satu. Iya ya. Kemarin kan Kemarin 10-11 Ustazah yang anonim antonim sinonim kan satu pertemuan jadinya. satu pertemuan dua materi ya. Kemarin tadi pertemuan. Itu pertemuan berapa ya? 11, eh 12, Sama tiga saja. belas apa ya? 12, tiga Hmm, belas. Nah, Kalau pertemuan kayaknya 10-11 kan G. ya soalnya ada dua absen kemarin ya. Dua nggak jadi ini. Dua atau satu lagi ya. Kayak dua deh. Kita nggak ini masuk. Iya, itu jadinya yang yang kelewatan ya. Harusnya ditulis dua pertemuan kan karena dua materi. Makanya ini kok kayak kurang ya. Berarti hari ini pertemuan ke 15. benar 14 15. kayaknya Ustazah. 14 malah loh. Kayak harusnya. Malah 14. tetap Ya karena pas dua Ustazah. sih. 15 Ustazah, waktu itu kan ada yang double dua Ustazah. Berarti udah benar ini hari ini pertemuan 15. Iya betul. Waktu itu ada yang double Udah sekali pas. saja. Tapi kok materinya pas Pak Solikun ini materi 15. Iya memang ke 15. Tapi kan dulu Balago ada satu pertemuan di awal itu. Yang pertemuan Dua 10-11 bukan satu Ustazah. Ustazah. 10, 11. 10-11 nyat. 10-11 kan itu satu satu hari satu pertemuan jadinya. Iya, waktu itu kan saya kodok kan. Iya iya betul. Nah, nantilah ya, nanti saya ini lagi, saya lihat lagi teliti, lebih teliti. Baik, kita masuk pada pertemuan ke-15 dengan materi masih pada analisis tarokib. Ini nahwu-nahwu dasar sebenarnya. Jadi kayaknya kalau ikut tes TOEFL, bagian tarokib ini paling membantu nilai kita. Karena sebagian besar pasti lebih familiar dengan tarokib ya daripada materi yang lain. Nah, ini seperti nahwu dasar sekali kan? Kita bicara tentang nau'ul jumlah, macam-macam jumlah.
Baik, kita langsung saja pada soal yang pertama. Al-ilmu nurun. Ma naw'ul jumlah? Iya. Jumlah Ismiyah Ismiyah. khobariyah. Ismiyah, ismiyah Qabariyah. Ya, khabariyah. tapi kok ada Iya. khobariyahnya ya? Karena terdiri dari mubtada dan Kabar. khobar. Kobar. Oh, tipe khobar gitu kalau taksir itu. Gimana Ustazah? Naam. Kalau taksir mubtada khobar disebut jumlah isinya khobariyah gitu. Iya, Oh, jumlah ada ismiyah. khobariyahnya. Kenapa ada khobariyahnya? Karena jumlah ismiyah nanti ya bisa jadi kalau ada nafinya itu jadi jumlah nafi. Oke gitu Ustazah. Misalnya mal ilmu nurun. Tidaklah ilmu itu adalah cahaya. Misalnya ya. Jadi jumlah ismiyah tapi macam yang nafi, bukan yang khobariyah. Nanti di bagian akhir ada ringkasan macam-macam jumlah. Jadi kalau kita lihat secara susunannya, biasanya kan memang jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Tapi berdasarkan makna nantinya ada macam-macam juga. Tergantung eh, apa komposisi dan juga maknanya. As-su'al الثاني إذا اجتهدت تنجح ما نوع الجملة؟ Jumlah syartiyah. Dasartiyah. Nah, jumlah syartiyah. Nah, ini sebenarnya juga rancu ya. Kalau kita sebut jumlah fi'liyah pun kan benar. Karena terdiri dari fi'il dan fa'il. Tapi mungkin ini Masukkan ya, ide. sifatnya jebakan itu di sini ya. Kita fokus Hmm. pada makna juga, tidak hanya melihat komposisi kalimah penyusunnya. Jumlah syartiyah karena menunjukkan Ada syarat syarat. menjawab atau sebab akibat. السؤال الثالث لا ينجح الكسلان ما نوع الجملة؟ Jumlah fi'liyah. Fi'liyah, munafikiyah. Fi'liyah manfiyah. Nah, jumlah fi'liyah Manfiyah. manfiyah. Nah, ini tadi yang ditanyakan sama Ustazah tadi. Ini juga sama kan, jumlah fi'liyah kan ada jumlah syartiyah juga. Tapi di sini kenapa disebut manfiyah? Manfiyah artinya dinafikan. Kenapa disebut manfiyah? Karena Kemasukan lan. Ini ada. Karena ada lannya itu yang Lan. nafi. lan ini Lan mengandung nafi. makna nafi. Nafiul mustaqbal. Menafikan atau meniadakan zaman mustakbal. Jadi ini termasuk jumlah fi'liyah manfiyah. Soal ar-rabi' fil madrasah tullabun mujtahiduna. Mana wa'al jumlah? Syibhul Jumlah. jumlah. Iya. Syibhul jumlah. Fi mahalli raf'i khobar. Syibul jumlah fi mahalli raf'in khabarun muqaddamun. Ini khabarnya. Mubtada'nya yang mana? Tolabun. Tullabun. Kemudian mujtahiduna menjadi apa? Naat. Nah, Naat. menjadi nah. السؤال الخامس إن تدرس تنجح ما نوع الجملة؟ Jumlah syartiyah fi'liyah. Ya, jumlah syartiyah fi'liyah. Seperti Tuh ya. kan cuma 5 menit langsung selesai. Kalau taruh maksudnya ini kan menjawabnya bareng-bareng ya. Kalau menjawab sendiri pasti 2 menit telah selesai dengan soal. Tuh, sudah selesai. Ini gimana nih? Langsung ke yang ini yang materi selanjutnya aja sih Ustazah. Baru nanti kalau 16. saya ada kalau Oke, boleh. Tapi nih di bagian akhir ada sedikit materi. Ringkasan teori. Oh, ternyata nggak ada macam-macam jumlah tadi ya. Nanti kita ulas sedikit.
Ringkasan teori, perhatikan kata pertama. Ini kita fokus dulu pada jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Caranya bagaimana? Caranya melihat kata pertama tentunya ya. Kalau diawali dengan kalimat isim, maka dia termasuk jumlah ismiyah. Kalau diawali fi'il, maka dia jumlah fi'liyah. Nah, kalau misalnya in tanjah, kok ada in di depannya? In itu bukan fi'il, bukan isim. Maka lihat dulu Oke. lafal setelahnya. Misalnya in tajid tahid, tajid tahid. Maka imbuhan ini atau awalan ini kita nggak usah lihat. Kita lihat lafal setelahnya. Tajtahid ini fi'il, maka termasuk jumlah fi'liyah. Kalau ini sebenarnya juga bisa lihat ini ya hurufnya. Tapi kan kalau gitu kita harus tahu ini amil untuk isim atau amil untuk fiil dan itu tingkatannya lebih tinggi, lebih susah. Kalau paling mudah ya lihat kata setelah hurufnya. Beda dengan misalnya innallaha ghafurur rahim. Ghafurun. Nah, inna ini bukan isim, bukan fiil, jadi kita coret aja. Kita lihat Allah ini kalimah isim. Jadi innallaha ghafurur rahim termasuk jumlah Ismiyah. ismiyah. Ya. Kemudian, oh, nah ini nggak ada pembahasan tentang macam-macam jumlah tadi ya. Jadi kalau kita rangkum tadi, kan ada jumlah, selain jumlah fi'liyah ismiyah ya, jumlah syartiyah, jumlah istifhamiyah, jumlah manfiyah tadi. Manfiyah ini urut ya. Jumlah syartiyah yakni yang mengandung Syarat. syarat dan Jawaban. jawab. Jumlah istifhamiyah yang ada Kalimat Huruf istifham ya, pertanyaan. ada tul istifham yang menunjukkan kalimat pertanyaan. Lalu jumlah manfiyah huruf nafi. yang didahului nafi. Ini manfiyah itu bisa berupa jumlah ismiyah maupun jumlah fi'liyah. Fi'li. Iya. Fi'liyah. Misalnya kalau ini Kasih eh, contoh tuh Ustazah. dalam Dikasih contoh. ini baru mau nulis. Wa mallahu bighafilin. Amma ya'malun. Ada manafi di sini. Wa mallahu. Ini kan jumlah ismiyah ya. Setelah ma itu ada isim. Pakainya ada tuh nafinya pakai ma karena masuk pada jumlah ismiyah. Atau misalnya eh la yuflihuz zalimuna. Pakainya huruf la. Selain la ada juga tadi lan, kemudian lam, Zan. Lam. la, la nahi ya, la nahi. Lam. 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 Kemudian ini yang masuk pada jumlah ismiyah ada ma, ada la linafil jinsi juga. Jadi setiap adat yang menunjukkan makna nafi. Begitu. Bisa difahami? Insya Allah. Nah, nah kalau biasanya di nahwu atau apa qawaid yang modern itu kita juga mengenal selain jumlah ya ada yang namanya tarkib, tarkib tarkib isnadi, tarkib idhofi, tarkib wasfi, begitu. Jadi tarkib isnadi itu yang diisnadkan mencakup jumlah fi'liyah dan ismiyah. Kenapa? Karena isnad itu kan ada musnad, musnad ilah itu ya. Tarkib isnadi itu yang terdiri dari
musnad dan musnad ilaih atau berupa jumlah fi'liyah dan ismiyah. Ada juga tarkib idhofi yang terdiri dari mudhof dan Pilih. mudhof ilaih. Tarkib wasfi yang terdiri dari Sifat. sifat. Sifat mausuf atau naat. Mantut. Naat manut. Iya, itu tarkib idhofi. Ustazah yang syarat dan jawab contohnya apa Ustazah? Oh, iya. Syarat dan jawab tadi. In, Intan juga bu kata iron kan juga ya. G. Tan, intaj tahid tanjah. Ini ada tuh syarti itu banyak sekali. Kalau Ustazah ingat amil jawazim yang man dan seterusnya itu semua ada tuh syarti. Kan amil jawazim itu ada berapa ya? Belasan pokoknya. Jadi ada lam, ada lama, terus lanahi, Lam. lanahi itu, kemudian apa lagi? Lam amar, 4 kan. Nah, sisanya itu yang termasuk ada watu syarti, ada in, man, ma, mahma, aina, mata, ayana, ayun, dan seterusnya itu. Semuanya itu termasuk ada watu syarti. Selain itu ada juga lau yang artinya kan eh, kalau ya atau andaikan. Itu juga termasuk ada watu syarti. Lau. Hmm. Sebuah pengandaian misalnya apa ya? Jika Laulal murabbi ma'araf turabbi itu. Jumlah syartiyah itu. Kemudian jumlah istifhamiyah banyak sekali ya. Ada watul istifham, ada yang hal, ada hamzah, ada ma, man, mata, aina, kaifa, apalagi limada. Jadi semuanya itu nanti kalau masuk dalam kalimat namanya jumlah istifhami. Stephen. Tanya Ustazah yang contoh dari contoh Al-Quran innallaha la yuhibbul mutakabbirin itu contoh apa? Soalnya ini ada innallah ada la yuhibbul Innallaha la yuhibbul mutakabbirin. mutakabbirin. Hmm. Nah, kita lihat dulu secara lafalnya ya. Ini termasuk jumlah fi'liyah atau ismiyah. Kalau ada Allah di depan bisa isminya. Ya, kita lihat ya dari depannya. Berarti ini termasuk ismiyah. Kemudian jumlah ismiyah ini kebetulan khobarnya berupa khobar jumlah. Jadi ini ada jumlah di dalam jumlah. Namanya jumlah kubro dan sugro. Itu ada penjelasannya seperti itu. Sebenarnya ini saya pakai warna yang beda ya. Jumlah ini semuanya ini jumlah utama ya. Nah, di dalamnya ada jumlah lain yaitu la yuhibbul mutakabbirin. Jadi, jumlah yang utama ini innallaha la yuhibbul mutakabbirin jumlah ismiyah. Kalau yang la yuhibbul mutakabbirin saja ini jumlah Iya, iya. fi'liyah manfiyah. Begitu. Mafi. Karena ada huruf nafinya. Mafi. Jadi ini ada 2 jumlah. Jadi kalau ditanya ini jumlah apa ya kita harus serinci. Atau misalnya kita kembalikan ke penanya. Yang dimaksud yang mana ini? Tapi kalau biasanya tanya ya berarti jumlah utamanya ya. Utamanya diawali dengan isim. Berarti ini jumlah ismiyah.
Begitu. Ada pertanyaan lagi? Ini ya, ini apa jumlah syartiyah tadi yang ada waktu syartinya. Kemudian hati-hati jebakan soal jumlah ismiyah biasanya bisa didahului dzaraf atau jar majrur. Tapi ini tadi ya yang khobar muqaddam, mubtada'nya muakhar. Biasanya polanya memang begitu. Dzaraf atau jar majrur di awal kalimat diikuti dengan isim yang nakiroh, yang tidak ada alnya. Fil baiti rajulun, fil madrasati tullabun. Begitu. Ini ingat termasuk jumlah ismiyah. Jumlah fi'liyah juga bisa dimulai dengan huruf nafi. Tadi pokoknya kalau ada kalimat yang awalnya itu tidak berupa isim, tidak Isim. berupa fi'il, tapi berupa huruf, ya kita lihat kata yang kedua. Hmm. Adakah soal? Nastamir? Aduh, ini malah langsung ada jawabannya. Ya asik dong. Nggak latihan itu langsung ada jawaban. Iya. Ini malah 5 Kayaknya menit contoh langsung bablas. Nggak ada mikir-mikirnya sama sekali ini. Kita lanjut pertemuan 16. Baik. I'rab dan tanda i'rab ini mulai masuk pada i'rabnya. Ja'a talibu ma i'rabul kalimah al-mudzallalah. Jawabannya Fa'il marfu bidoma. fa'il dibaca rofa, tanda rofanya doma. Sudah jelas. Ini yang bawah masih bisa ditarik dikit. Nah, sebelum masuk ke jawabannya. As-su'al ats-tsani, ra'aitul mu'allimina. Ma i'rabul kalimah al-mudzallalah? Al-mu'allimina maf'ulun Bukan bimas mu'allimina, salah saya. Apa yang oh, betul jawab apa? Bacanya ra'aitu. Mu'allim ini. muallim maf'ulun bihi mansubun bil ya Ra'aitul mu'allimi bil ya maf'ulun bihi mansubun bil ya Maf'ulun bihi mansubun bil Ya. bil ya. ya. Bacanya apa tadi ra'aitu? Itu Ra'aitul muallimin Mu'allimah ini. Apa Ustazah Fitria? Al-mu'allimah ini. Iya, yang betul itu al-mu'allimaini. Karena di sini kan dikasih harokat kasroh di huruf nunnya. Ini berarti tanda. Oh, berarti ya ada ya, kasroh. ya. Huruf sebelumnya itu dibaca fathah. Ada itu baiknya dia. Kalau mau alimain itu termasuk aslinya bukan Ustazah. Leres, betul sekali. Kalau nunnya dibaca kasroh itu isim tasniyah. Kalau nunnya dibaca fathah, Berarti jamak ya Ustazah. jamak mudzakkar Jamak. salim. Tandanya apa kalau jamak mudzakkar salim? Ya itu. Sama, iya, pakai ya. Wassalamualaikum. Oh iya nak Ustazah. Cuma bedanya harokatnya yang terakhir gitu. Harokat huruf sebelum ya dan nunnya. Mu'allimaini dan mu'allimina. Biasanya kalau di nahwu yang fungsional atau yang praktis itu pakainya ani sama ina. Singkatannya begitu. Mu'allim ani, mu'allimina, ina sama aini ya, aini sama ina. Kalau mau alimuna gitu Ustazah itu bukan jamak mudzakkar salim juga. Yang menggunakan salim tapi Pak, rafa. Rafa.
Oh iya, nak Ustaz ya. Ada bait alfiahnya apa ya? Saya lupa. Penasaran deh. Wanuna, apa ya? Wanuna majmu'in wa ma bihil tahaq. Oh iya. Wanuna majmu'in wa ma bihil tahaq. Faftah wa qallaman bikasrihi nantok. Wanunu ma sunniya wal mulhaqi bih. Bi aksi dzat ta'malu mufid bih. Itu menjelaskan harokat nun yang ada di isim tasniyah dan jamak zakar salim. Nih jawabannya A ya. As-su'al ats-tsalits. Innallaha ghafurur rahim. Ma i'rabul kalimah al-mudzallalah? Ismun Alif. mansubun. Ismul inna mansubun bil mansub. fathah. Iya. Fathah. Nah, Ismul ismu inna inna mansubun bil fathah. mansubun bil fathah. Baru kali ini namanya menjawab. Jangan desperate gitu dong, Ahi. As-su'al ar-rabi' marartu bi Zaidin ma i'rabul kalimah al-mudzallalah? Majrurun bil Alif. kasroh. Isim majrur bil kasrah. Kok jawabannya Bil A kasroh. semua ya? Itulah, Ana menganalisa dulu tapi kenapa masih di A ya? Ana udah As-su'al al-khamis. Ra'aitu abaka bisuq. Ma i'rabul kalimah al-mudzallalah? Maf'ulun bihi mansuban bil alif. Mbak, maf'ul Lian bihi Alif. mansub bil alif. minal asma'il Nah, Allah ini sah. Ah, benar-benar terlalu easy ya buat khamsah. Oh, udah habis soalnya. Tips dan Berapa trik ini? menjawab soal i'rab. Ini kayaknya nggak perlu tips dan trik lagi ya, sudah bisa ya. Iya, memang Ustazah Kayaknya kan. masih Ya, banyak. Saya ada 8 halaman. kalau nggak Kalau ada masih soal atau apa, Gimana? kelemahannya tuh di tasmi Ustadz ya. Ya, istimanya itu yang paling, apalagi kalau nggak jelas kayak kemarin ya, kumur-kumur. Ya, kepala kepala pusing malah tambah pusing biasanya. oh ya, Ana. Nah, ini ada Itu tab kalau berikutnya. Ini baru beneran. nggak Ustazah? Nah, ini baru beneran. Gimana? Kalau TOEFL itu pakai waktu nggak itunya pengerjaannya? Iya, pakai waktu. pakai waktu Ukti, Umi. Walaupun Ana belum pernah coba TOEFL sama sekali. Waktunya itu 120 menit pada umumnya, 40 menit untuk 50 soal istima, 40 menit untuk 50 soal kiroah, dan sisanya untuk taroki. Jadi, tipsnya itu kerjakan dulu tarokib kalau kalau apa namanya TOEFL-nya itu mandiri. Maksudnya mandiri, nanti yang istima kan kita bisa putar nanti-nanti. Tapi beda lagi ya kalau misalnya pakai web dan itu harus urut. Nah, itu lumayan menantang sih. Kalau lebih longgar, misalnya soalnya bisa dikerjakan dari yang tarakib dulu, itu lebih aman. Atau misalnya biasanya kan ada yang tes offline, itu gitu. Istimak mungkin bareng-bareng dulu kan semuanya. Setelah itu jangan ke kiroah dulu. Kiroah itu menghabiskan waktu, apalagi kalau untuk menganalisis ide pokok itu ya. Jadi kalau teman-teman merasa saya lebih mudah tarokib, ya kerjakan tarokib dulu. Itu akan mengamankan skornya, skor kita. Karena kita kan punya kemampuan di tarokib. Insya Allah misalnya dari 50 soal itu benar 40 saja kan sudah membantu sekali kan. Daripada waktunya habis untuk baca di kiroahnya,
lumayan lama memahami, begitu ya. Kalau yang di lisanul Nah, Arabi nggak bisa kembali, harus istimak dulu diselesaikan, baru ke kelanjutan. Kalau Iya, sudah masuk ke yang lain, kembali ke istimak nggak bisa. Sudah oh iya, biasanya ada yang sistemnya gitu juga Ustaz ya. Nggak bisa direvisi gitu kan jawabannya. nggak bisa. berarti Jadi, kalau yang untuk online atau yang try out nih memang ada baiknya daripada asal jawab yang pertanyaannya nggak bisa dijawab. Berarti memang coba yang tarakit dulu ya, berarti ya Ustazah, yang langsung ke tarakit dulu ya untuk mengamankan nilai berarti. ya, kalau memungkinkan ya, kalau servernya itu tidak mengizinkan kita untuk loncat, ya nggak bisa. Misalnya, kalau nggak diisi itu nggak bisa loading lagi, itu beda lagi. Soalnya beda-beda memang penyedia atau hafal itu. Memang. Cuma memang kalau yang apa, kalau bisa diisi yang tarakip ya, Ya, isi yang kalau tarakip. kemampuannya di tarokib. Misal kemampuannya lebih banyak di kiroah, ya kiroah dulu. Hmm. Oke, sekarang menjawab tadribat, satu orang satu ya, biar bergantian. Saya panggil soal al-awal, Ustazah Airaiha. Bismillahirrahmanirrahim. Jalasal muallimu alal kursi. Itu ya. Nah, Nah, jawabannya, kedudukannya apa ini? Gak ada soal ya, langsung Ya. disuruh jawab. oh, pendidikannya. Jalasal muallimu. Jalasal fi'il. Al muallim fi'il. Ala harfu jarin al kursi majrurun bi ala. Nah, berarti jawabannya yang dicetak tebal Tebal. ini, Muallim ya. Fa'il marfu'un bidommati. fa'il marfu'un bidhamma, sahih. Ustazah Mastu'ah, Asani. Bismillahirrahmanirrahim. Syahatul muslimati fil masjidi. Al muslimati maf'ulun bin mansubun bil alifi. Maf'ulun dan subul bil alifi. Subun bil alifi, Muslimati. Apa ya? Kasrah. yang mana? Alif itu tanda nak rafa ya. Untuk isim yang apa? Beda-beda soalnya. Oh, muslimati. Kalau alif ada tanda nasab itu ada nggak ya Ustaz? Ada juga. Ada sudah. Oh iya, abaka itu kan nasab Iya, ya. betul. Bil kasri. Bil Kasri, yakin? Kasrah. Dikunci jawabannya. Alif, Mansubun ba, bil jim atau bil dal? jim. Jim, jim. Lupa pelajarannya. Ya. Oke, yang lain gimana teman-teman? Yang betul alif, ba, jim, dal. Jim, Ustazah. Pak sih. Cinta. Maf'ul bih mansubun bil alif. Ustaz, Kasroh. kasroh. Ada Kasroh dua, itu Kak, ada dua Ustazah, sebab. itu kanan isim apa? eh, jamak Jamak muannas salim. Maka Salim itu. Saidat. Jamak muannas salim alamat nasabnya dengan kasroh. nah, yang betul adalah ba. Kan Ustaz Mas Tuah tadi sudah menyebutkan ini tuh abaka itu untuk asma khamsah. Kalau maf'ulun bih mansubun bil fathah kan ya yang biasa misalnya Muhammadan. Ada. Terus yang mansubun bil ya
ada muslimaini atau muslimina. Nah, kalau ini khusus untuk jamak muannats salim. Wa ma bita wa alifin qad jumi'a yuksaru fil jarri wa fin nasbi ma. Asali. Man yurid? Ana Ustazah, Tafadhali. ang akramtu at-talibaini. Ba maf'ulun bih mansub bil ya. Maf'ulun bihi mansubun bil ya. Kenapa mansubun bil ya, Ustazah? Karena isim tasniyah. Nah, isim tasniyah. Sahih Ustazah. Sahih. Sudah dibahas tadi kan? Iya. Jadi untuk nasab yang menggunakan ya itu berlaku untuk dua, isim tasniyah dan jamak mudzakkar salim. Mudzakkar salim. Tadi yang mansubun bil kasroh apa? Jamak muannats salim. Nah, jamak muannats salim. Ar-rabi' man yurid? Kenapa Ustazah? Tafadhal. Hadaral muhandisuna. Jawabannya ba fa'il marfu' bil waw li'annahu jama' mudzakkar salim. Nah, fa'ilun marfu'un bil waw li'annahu jam'un mudzakkar salim. Ini juga agak aneh ya contohnya. Yang lain cuman fa'il marfu' bidhammah. Fa'il marfu' bil alif bil ya. Ini kenapa dikasih penjelasan ini? Iya. Harusnya kan kalau soalnya beneran nggak semudah ini. Dibuat sulit ya pastinya. Kan gitu kan. Contoh kan pasti dikasih yang mudah, terus nanti soal yang asli kan sulit. Kayak matematika itu loh ya dulu. Kalau dikasih contoh guru pasti mudah, tapi soalnya nanti sulit. Seperti ahli waris. Al-Khamis. Pak Solikun mungkin? Kenapa Ustazah? Salim tu alal mu'minina. Jawabnya ismun majrurun bil ya'ili anahu jamil mudzakkar salim. Ini juga sama. Kenapa sih dijelasin sepanjang ini? Yang lain kok enggak? Langsung dong kelihatan. Detailnya biar ketahuan kali Ustazah. Iya, tapi kan malah keenakan pesertanya. Bukan keenakan Ustazah, menjelaskan secara detail begitu. Terlalu memanjakan ini. Yang dua kok ini Anas sama Pak Soikun dapatnya yang ini ya, izin. Padahal mau coba saya ini kemampuan nahwu sedikit. Hampir sama semua ya ini soal-soalnya. Asadis inap siapa ya? Pak Ustadz Ari. Ustadz Ari Subagio. Inna talibati mujtahidatu. Tu apa tul? Sebentar Ustazah. Mujtahidah itu khobarnya Inna atau bukan Nah, mujtahidatu? khobarnya Inna sahih. Ya betul. Berarti mujtahidatu Ustazah. Kenapa tuh? Kenapa enggak tun? Tun ya. Oke. Ya betul. Mujtahidatun. Nggak alnya. Tun, enggak ada alnya. Nah, isimnya Ina kok mansubun ya. Isimnya Ina. Oh, isimnya Ina mansubun bil kasri li'annahu jamak muannats salim. Ini juga Inna talibati ya. Isimnya Ina mansubun bil kasri li'annahu jamak muannats salim. Nah, Bi. Nah, Mbak, al-ijabah saya ya, Mbak. Tapi kalau gini nggak ada tantangannya, soalnya teman-teman Ustazah sudah bisa Iya, sendiri. Ustazah. Detail soalnya Lalu jawabnya Ustazah. Iya. Tapi besok
Semoga seperti itu Ustazah Maulana. Saya nggak yakin ya itu. Untuk pemanasannya nih Ustazah. Cuma biar cepat aja dapat jawab, nggak ada. Mungkin sekarang dienakin, tapi nanti awas ya Disusahin. kalau di sini dibikin susah. Lah bakso Ustazah, soalnya apa ini belum sempat baca nahu lagi, pengen pusing Tamam. sendiri. As-su'al as-sabi' Ustadz Ihsan. Nah, Ra'aitu akhaka fil madrasati. Al-jawab yakni ba maf'ulun bihi mansubun bil alif li'annahu minal asma'il khamsah. Ini sambil merem juga bisa. Asana Merem juga atau merem tutup tadi. telinga Ustazah. Ya kalau nggak ngasih nahu ya nggak tahu Ustazah. Iya sih, tapi kalau dilihat ini loh, dilihat polanya Assalamualaikum, pasti yang jawaban itu yang dikasih di anahu, kan aneh. Pokoknya paling panjang. Iya, paling panjang jawabannya. Nah, ini enggak ini. Karena yang saya baca tadi kan biasanya. Iya, harusnya kan nggak usah dikasih di anahu ya. Jadi biar bingung. Iya, benar. Kayak yang tadi benar yang Ustazah Mastua tadi kan bingung ini li anahu apa ya? Coba kalau tadi dikasih li anahu min jamak muannas salim pasti langsung bisa. Ya, Bang. Nggak adil ini soalnya. Tamam. Asamin Ustazah Nurjani hadirah ma'ana. Ya Ustazah. Tafadhali Ustazah. As-su'al atsamin. Bismillahirrahmanirrahim. A'taitul kitabah Zaidan. A'tai Yang ditanya ini Zaidan. Zaidan. Maf'ulun bi mansubun maf'ulun bi sani mansubun bil fathati. Sahih. Maf'ulun bihi sanin. Maf'ul bi yang kedua. Kenapa kok ada pertama dan kedua? Karena apa itu ini adalah fiil. Apa namanya fiil yang membutuhkan maf'ul? Fiil Fi'il muta'addi. muta'addi, sahih. Nah, fi'il muta'addi itu ada kalanya membutuhkan satu maf'ul, ada juga yang dua maf'ul. Misalnya ini, apa itu? Saya memberikan apa? Memberikan kitab. Memberikannya kepada siapa? Kepada Zaid. Jadi dia butuh dua maf'ul sekaligus. Fi'il fa'il, maf'ul awal, maf'ul tsani. At-tasi'. Ustadz Asep sambil kerja nggak ini ya? Gak ada jawaban. Ustadz Muhammad Nur. Hadir? Mafi. Ustadzah Muslihah. Baik Ustazah. Tafadhali. Al-hadiqatu jamilatun. Naam. Jamilatun. Mubtada'un marfu'un bid-dhammah. Mubtada'un marfu'un bidhammah. Mubtada itu kan ada di awal kalimat. Nah, kalau yang di Itu bawah ini Khabar marfu'un bil dhammah. Khabar ya, khabar. khabar marfu'un. Naam, sahih. Ini yang mubtada yang di awal kalimat. Ini khobarnya. Kalau kita Kalau lihat yang juga sebenarnya kalau yang begini yang ditanyakan itu mubtada'nya apa khobarnya, jawaban ini Ustazah? khobarnya karena yang dicetak tebal itu jamilatun, Pak. Oh Kelihatan. ya, nah, jadi bedanya cuma di penebalan itu saja ya. Ini juga kenapa ya nggak ada soalnya, tiba-tiba kan al-hadiqatu jamilah terus langsung ini kan pilihan jawaban, harusnya kan misalnya
apa tadi ya, ma ma apa namanya, tarkib al kalimah al muzallalah atau al kalimah allati tahtaha khatun gitu kan. Jadi Misalnya itu mungkin mubtada marfuun bidoma kan juga nggak salah juga Ustaz ya. iya betul. Kalau nggak lihat yang nggak kelihatan yang Ketebalan itu yang tulisan. mana ya. Oh iya nak Ustaz ya. Harusnya lebih lebih baik di garis bawahi nggak sih ya? Kalau dicetak tebal, kalau misal nggak kelihatan, nggak terlalu jelas. Nah, ya itu tadi Ustaz ya. Nah, iya makanya tadi ini ya agak Udah beberapa kali nggak lihat itu yang mana dicetak tebel. iya nggak kelihatan. Cuman maknanya beda waktu sama tipis kan. Heeh, benar. Harusnya ada pertanyaan supaya bisa dipahami. Atau lebih jelasnya pakai garis bawah. Biasanya kalau di soal-soal itu pakai garis bawah. Kalimah allati tahtaha khatun. Oh ya, jadi kalau misal nanti ada pertanyaan yang kata yang di garis bawah itu pertanyaannya kayak gini, al kalimah allati tahtaha khatun. Yang ada garisnya. Ini khatun itu garisnya. Tahtu kan bawah, garis bawah. Betul. Jadi kalau misal nanti pola soalnya itu agak beda. Tayyib, as-su'al al-ashir. Ada yang belum tadi? Kayaknya sudah ya. Kak, silakan kalau ada yang belum. Jawabannya udah mudah, fa'ilun Iya, marfu'un bil langsung lah ya. Langsung tutup poin lah ya. Yang Ini paling cuma panjang jawabannya. absen murid ini absen murid berkedok ini tes godok berkedok tes ini. Kali ini al-hadi asyara. Marartu biwalidiki. Biwalidika. ismun majrurun bil ya. Ya, udah ada tuh. Kali ini bukan yang paling panjang. Yang mana jawabannya? Biwalidi kasrah. Ism majrurun bil kasr. Bil Nah, kasrah. kali ini bukan yang paling panjang ya, bukan. Jebakannya di sini ternyata. Baru kelihatan ya, baru muncul. السؤال الثاني عشر أصبح الجو معتدلا. Yang mana? Khobarun asbaha mansuba bil fath. Khobaru asbaha mansubun bil fathah. Apa artinya asbaha al-jawu mu'tadilan? Pagi ya, pada waktu pagi. Jarak pagi. Jauh ini apa ya? Ada yang tahu al-jawu? Cuaca maksudnya. Jawa. Jauh. Kalau cuaca itu apa namanya? At-taqsu. Ini kalau al-jawu hampir betul. Yang berkaitan dengan cuaca ini sebenarnya. Dingin Ustaz ya? Cerah bukan ya? Bukan. Al-jawu, ini ada yang jawab di kolom komentar. Ustaz Malam. Al-jawu itu hawa atau udara. Nah, yang dimaksud asbaha itu, asbaha memang dari kata sobah ya. Cuman kalau penggunaannya itu sebenarnya artinya menjadi. Kadang-kadang misalnya uridu an usbiha tabibatan. Aku ingin menjadi dokter. Itu pakainya ya asbaha. Jadi kalau misalnya di makna Jawa itu asbaha jadi isu-isuan. Pagi-pagi itu enggak sepenuhnya gitu ya penggunaannya. Pokoknya ingin menjadi uridu an usbiha mu'allimatan. Kayak gitu. Menjadi ya. Udaranya berubah menjadi mu'tadilan itu apa ya? Sedang atau ya mungkin kayak
sejuk, nggak terlalu panas, nggak terlalu dingin gitu. Adil malah. I'tadala itu tengah-tengah ya, i'tidal, sedang gitu loh, sedengan. Tidak berat sebelah. As-su'al ats-tsalits 'asyar. Lillahil amru jami'an. Yang di garis bawah, yang ditebal itu ini juga hampir sama loh. Al-amru dengan jami'an ini kayak tebal semua. Ini yang ditebal. Al-amru targetnya Tidak muakhar marfu'un bidom. Nah, ini pun sebenarnya juga bisa ya, mubtada marfu. Bahkan Ar-rabi' asyar ma qassarta abadan. Mana yang dicetak tebal? Abadan. Abadan. Apa ini? Abadan. Hal itu ya, hal Mbak. Hal? Zorof kah? Zorof? Hal apa? Hal ya? Atau maf'ul? Abadan. Zorof kayaknya dah. Zorof bil fathah. Mansubun bil fathah. Abadan artinya apa, Ustaz? Kelawan selawase. Kelawan? Selamanya. Selamanya. Selamanya itu menunjukkan Hal Kalau berarti. hal itu hal abadan kali selawase gitu kan? Kali selawase. ayo apa? Nih ada yang jawab di Abadan. kolom komentar. Zorof lah. Zorof. Zorof atau hal? Fi nari jahannama khalidina fiha abada. Zorof. Zorof. Rasa Zorof. Apanya itu apa ya? Apanya itu? Zorof. Kedudukannya ya hal. Apa dia Zorof tapi kedudukannya hal ya? Ya, emang Hal Zorof tapi mansub kedudukannya hal. Hal itu. Apa jawabannya sebelum saya kunci? Zorof zaman. Zorof zaman atau hal? Hal. Oke. Hal. Oke, ada jawaban yang hal. Berapa ya? Tiga orang. Yang jawab Zorof? Saya di Zorof. Anak-anak. Zorof. Ustadz Ihsan, Ustadz Nur, Pak Solikun apa? Hal saja. Hal berarti empat lawan 2 ya ini ya. Al-ijabah as-sahihah hiya Zorof mansub bil fathah. Jumlah tidak menjamin Ustazah. Kan begini, tadi kan sudah tahu artinya abadan itu selamanya, selawase. Itu menunjukkan waktu, zorof zaman. Nah, kalau hal itu ini ya, hal itu pada dasarnya berupa isim sifat. Kenapa? Karena hal itu menunjukkan keadaan, misalnya sambil berdiri, sambil duduk, sambil tidur, atau dalam keadaan bahagia, sedih, begitu. Kalau abadan kan tidak menunjukkan sifat-sifat itu, dia menunjukkan waktu. Maka ini termasuknya adalah zorof. Ya, harus ada. Kalau sekarang artinya maka serta abadan. Apa artinya? Kosong. Kosar pendek. Kosarku Kosar pendek. pendek. Kosar sholat. Kamu pendek selamanya. Kamu tidak pendek selamanya. Bukan. Ini pasti jawabannya Kosar nanti di ini luar apa? prediksi BMKG. Maka serta abadan itu artinya kamu tidak pernah salah. Ini dari kata masdarnya itu taksir. Taksir itu kesalahan yang sifatnya itu berupa kecerobohan. Kalau akhto'a itu bisa jadi kan nggak sengaja salahnya. Kalau taksir itu karena kecerobohan. Jadi misalnya dia dalam menjalankan ibadah itu yukasiru, dia ceroboh. Melakukan kesalahan tapi karena ceroboh. Al-khamisa asyar. Innal muslimina ikhwatun. Ma tarkibu hadhil kalimah? Ikhwatun. Khobar inna
Nah, Marfu'un Barina bidomah. marfu'un bidomah Khabar inna bidommatin marfu'un bidomah. bidomah. Ikhwatun ini segotnya apa? Bentuk katanya apa? wah, Afun. Jamak taksir. Jamak taksir dari lafal Akhun. Akho, Akun. akhun. akhu. Akho. Kadang itu ada yang mengira ikhwah ini jamaknya ukhtun gara-gara ada taknya. Padahal bukan ya. Akhun itu jamaknya ikhwatun. Kalau ukhtun jamaknya Akhwatun. Akhwat. nah Akhwatun. Akhwatun. nah. Kelas halunaka soal. Nah, ini cuma ada A, B, 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 B. Jawabannya. Tapi udah kelihatan lah ya jawabannya tadi. Wadih jiddan. Sudah jelas sekali. Kelas? Mafi soal? Ustazah mau nanya Ustazah. Nah, Sertifikat TOEFL itu berapa lama bertahan? Kayaknya apa bermasa apa enggak? nah, masa berlakunya itu 2 tahun sejak diterbitkan. Terima kasih Ustazah. Ustazah tanya. Nah, Ustazah, apa bedanya hamzah wasal sama hamzah asli? hamzah asli. Ya, Hamzah wasol itu lawannya adalah koto. hamzah qat'i. Nah, hamzah wasol dan hamzah koto. Kalau dalam isim, semua kalimat itu hamzah koto kecuali 10 kata. Wafis minis tinib dinib numin sumi. Nah, itu ada di alfiah. Yang sering itu ada ini ibnun. Ibnun ibnatun ya. Jadi ini pokoknya sama muannasnya. Ibnun isnaini imruun atau imro'atun, imruun dan imro'atun. Apa lagi ya? Ismun. Nah, itu pokoknya ada 10 sebenarnya, tapi yang ini nggak familiar. Terus Fi'il amar mas. sebentar, ini baru isim ya. Kemudian ditambah yang dari masdar dari fi'il masdar dari fi'il yang khumasi ke atas, misalnya intazoro jadi intizor, ini pakainya hamzah wasl. Istima ini juga pakai hamzah wasl. Istima, istiqomah dan lain sebagainya, misalnya ingkito dan lain-lain. Kalau untuk fi'il, semua hamzah yang ada di fi'il itu hamzah wasl kecuali satu wazan yaitu af'ala. Af'ala ini kotok. Yang lain misalnya infa'ala, ifta'ala, istaf'ala itu hamzah wasl. Jadi kalau untuk isim semuanya kotok kecuali 10 ditambah masdar ini. Kalau untuk fi'il semuanya wasol kecuali wazan af'al. Maka fi'il amar dari fi'il mujarrad dan lain-lain itu hamzahnya hamzah wasol karena yang kotok hanya af'al. Seperti itu. Berarti cuma ada 2 hamzah itu Ustazah. Hamzah Nah, kotok sama hamzah wasal. Hamzah asli nggak ada Ustazah. asli itu yang bagaimana ya? Mungkin itu kalau di bacaan nanti kita harus paham konteksnya, ini yang dimaksud hamzah asli itu apa gitu. Apakah misalnya ya, kalau ini misalnya akroma ini hamzahnya asli, tapi kalau misalnya idrib ini enggak asli. Kenapa? Karena ini didatangkan supaya dotnya ini karena dotnya ini sukun, nggak bisa dibaca. Mungkin ya dimaksud hamzah asli itu gini. Tapi kalau dilihat dari hamzah kotok dan nasal,
ini wasal, ini kotok. Berarti kalau jelasin cuma ada 2 saja ya Ustazah. Nah, Kotok dan wasal. nah. Ustazah Fitria bisa lihat postingan Labibah yang terbaru. Nanti saya buat Iya status deh. Ustazah. Ada hamzah kotok dan hamzah wasal. Oh iya teman-teman, saya punya ada meme lucu ini. Oh ya, kalau ada pertanyaan lagi silakan. Mungkin sebagian yang punya nomor saya sudah tahu ini. Mana tadi? Oh itu yang Ahmad Dhani sama Saroni. Loh ya, jangan dikasih tahu dulu dong Ustazah, wah nggak asik kok Ustazah. Ini Maaf Ustazah. kita belajar isim tasniyah. Ya. Ahmad wa Ahmad sama dengan Ahmad Dhani. Ahmad Dhani. Kalau nasab jadi apa? Ahmad Ahmad Dhani. Ahmad Dhani. Ahmad Dhani jadi Ahmad Dhani. Kalau Syahrun wa Syahrun Sahroini. Syahroni. Syahroni. Kalau nasab baru Syahroini. Kok ya pas ya Us? Iya. Betul, Bu. Ustazah lagi mana? Apa? Nggak ada. Cuma bilang buat mobil. Ustazah lagi buat mobil kan? Kok Bu? Enggak, ini di rumah. Oh, soalnya kayak apa? Kalau bahasa Inggrisnya tuh makar, kan? Makar. Mekar. Nah, Mekar ini melar. Ini ada pertanyaan dari Ustadz Muhammad Nur. Kenapa masdar mim ya? Mim dibedakan dengan masdar biasa, padahal maknanya sama. Apakah masdar mim mempunyai faedah atau gimana? Jadi perbedaannya ya, masdar yang ghairu mim itu jamid dan dia menjadi asal kata. Jadi fiil, terus isim fa'il, isim maf'ul dan lain-lain itu dibentuk dari masdar ghairu mim. Misalnya qiraah. Qiraah itu diambil dari qiraah. Qari'un diambil dari qiraah dan lain sebagainya. Itu jamid. Jamid artinya tidak diambil dari kata lain, dia justru yang menjadi asal kata atau kata asli yang dibuat dari sana. Kalau masdar mim itu justru kebalikannya, dia itu mustaq atau dibuat dari kata yang lain. Tapi kenapa dibedakan? Ya karena ini sebenarnya kalau yang paling sering digunakan kan masdar ghairu mim. Tapi ada juga beberapa yang menggunakan masdar mim. Misalnya jaa yaji itu nggak pakai masdar ghairu mim. Misalnya kita menggunakan masdarnya jaa apa? Jian, bukan. Yang dipakai itu ajian. Itu kan diambil dari masdar mim. Jadi kenapa di tasrifan ada masdar mim? Ya cuman untuk menyamakan aja, tapi penggunaannya itu nggak semua. Kayak dipakai gitu loh. Kayak misal yang ada isim alat, isim zaman, isim makan itu nggak semuanya dipakai sebenarnya. Ini apa ya? Sisi gelap sorof sebenarnya. Kita ditulis, dihafalin sampai di ini, tapi nggak kepakai. Yang pakai seret-seret itu ya Ustazah. Yang pakai seret-seret apalagi malah nggak dipakai itu. Itu nggak lupa nulis gitu atau gimana? Bener-bener nggak ada itu Pak Solikun, bukannya lupa nulis. Ya kan? Kirain apa lupa nulis dulu ya gitu kirain. Lupa nih ya, nggak tahu lah seret-seret. Ya kan nggak ada sejaman makannya. Gitu. Ada lagi? Kelas?
saja. Kelas Iya, Ustazah. Ustazah. Nah, Saja. syukran jazilan ala husni timamikum. Hanya nakhtatim bi qiraatil hamdalah wa kafaratil majlis. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.